Saya menggarisbawahi kemerdekaan, maka saya tidak akan terlalu terikat dengan pertanyaan. Karena pertanyaan itu ada yang harus dijawab, ada yang akan terjawab dengan sendirinya seiring waktu. Baik, saya akan menyampaikan 3 hal, Mas Abra. Satu, ini kan malam ini hari ulang tahun ke-11, ini kenapa kok kan sangat spiritual ini, tauhid sekali. Ini saya pakai hitungan Arab ini. 11 itu memang ini. Jadi oleh karena itu ini mudah-mudahan jadi langkah Bambang Wetan ke depan setahun ini harus beda dengan tahun sebelumnya. Karena angka 11 itu kalau dalam Arab lafaz Allah gitu. Lafaz Allah. Allah itu alif, alif itu satu, terus lam, he. Lam itu kalau dalam hitungan Arab abjadun hawazun itu lam itu 23. Jadi 1 terus 2 3 terus 23. Berapa itu? 47. Betul kan? Nah, terus H itu 27. 47 dengan 27 berapa? 74. 7 dan 4 berapa? 11. Jadi angka 11 itu angka Allah. Nah, gitu ya. Oke ya. Pak Suko nggak ada di UNER. Gitu ya. Oleh karena itu kenapa pembicaraan kita sekarang sangat Allah dari tadi itu. Ya, karena angka 11 ini. Mudah-mudahan ke depan Bambang Wetan tahun ini sangat mengallah. Tapi mengallah itu ya harus Rasulullah. Gitu ya, nggak bisa. Ya harus Rasulullah. Karena sampean tidak bisa dicintai oleh Allah kalau nggak mencintai Rasulullah. Gitu ya. Tidak bisa. Karena Allah tidak butuh cinta sampean. Sampean itu cinta kepada Allah, ya Allah tidak bertambah. Sampean benci kepada Allah, Allah juga tidak berkurang. Gitu ya. Tapi kalau kepada Rasulullah sampean gitu ya, cinta, Allah pasti cinta sampean. Kalau sampean menyakiti Rasulullah, maka Allah yang sakit. Oleh karena itu Allah dan Rasulullah itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, saya kira sekarang bukan butuh transformasi lagi. Kalau menurut saya harus ada revolusi. Revolusi rek. Wes suwe orang no revolusi, Mas Bung Karno tok. Bapak revolusi. Revolusi. Beliau tadi sudah menyatakan sekarang ini kita ini ngencengi Pancasila. Kenapa? Karena pola pikir kita semua terbalik. Nah, revolusi yang saya ajak itu bukan revolusi berdarah-darah. Saya kan nulis juga di Facebook kan, sampai berapa seri sudah tentang revolusi. Sehingga Kiai NU itu khawatir saya itu ngajak revolusi seperti revolusi zaman 45. Padahal revolusi itu maksudnya karena sekarang pola pikir manusia ini sudah terbalik, dibalik lagi kepada yang semestinya. Itu namanya revolusi. Siap revolusi? Ya, tergantung gitu ya. Nah ya, saya kira butuh revolusi ini. Kalau tidak ada revolusi, kita ini nggak bisa baik. Gitu ya. Nah, kemudian ini. Ya kalau sampai nggak mau, saya mau revolusi sendiri. Karena ini pola pikir yang Anda sudah sekian tahun, sudah 11 tahun dikasih pola pikir oleh beliau yang berbeda dengan pola pikir mainstream. Nah, ini kalau dibiarkan saja, tidak dipakai untuk membalik pola pikir yang ada, ini kan percuma. Sampai impoten namanya. Gitu ya. Punya kemaluan tapi gak dipakai-pakai. Karena gak bisa dipakai seperti itu. Nah, banyak sekarang yang memang sudah salah. Itu ya, saya kira betul Kak Non tadi itu. Contoh, gitu ya. Kalau kita pakai pola pikir yang sudah sekian tahun kita pakai itu. Maka tadi Mas Abrang, kalau saya ini, misalnya Ma'iyah dibilang bukan thariqat, gitu ya. Bukan tasawuf. Dan itu ya, bukan apa? Gerakan sosial. Menurut saya itu gini, ini banyak persoalan pola pikir. Jadi kalau ada thariqah yang tampak ke permukaan sebagai thariqah, itu
thariqah masih kelas yang masih rendah lah. Justru thariqah yang hebat itu kalau ada thariqah tidak tampak sebagai thariqah, tutup. Kalau ada komunitas sufi kok menamakan komunitas sufi, belum sufi. Jangan tertipu sampean dengan papan nama saya sufi, tipuan. Mana ada sufi kok ngaku sufi? Sing sufi tenanan rek, ora ketok uang lek sufi. Orang ngetok ke, itu namanya sufi tenan. Ini revolusi. Nah, itu ya. Begitu. Polisi yang pakai seragam polisi itu polisi kelas rendah. Loh iya, kalau ada polisi orang ketok polisi, tapi polisi ini top. Iya, ya bang enggak? Tentara ketok tentara, biasa itu. Tapi kalau ada tentara, orang ketok le awak tentara, ini baru tentara sing tenanan. Rijalul ghaib. Itu ya. Nah gitu. Coba sampai lihat puisinya Gus Mus tentang Cak Nun. Gitu ya. Tentara tanpa seragam, kiai tanpa surban. Ini baru toh. Baca sendiri, cari itu puisi itu. Gitu ya. Nah kalau kiai ketok kiai sih kurang top sebetulnya. Maka saya jangan dikiai-kiaikan. Gak usah nggak sama. Pesawat bisa terbang itu karena sesuatu yang tidak kelihatan. Itu ya. Enggak. Pak Muzabil revolusi temen. Pramugari tidak kelihatan pramugarinya berarti pramugara. Wah. Leset. Pak Suko. Selamat jalan, Syekh Nur Somad. Gimana? Selanjutnya ini oh ya oke. Ini lama-lama tinggal berdua Pak Suko. Tapi kiai tidak kelihatan dari sini kiainya. Nah, pengajian ya, pengajian sing ketok pengajian tuh ya pengajian biasa Pak Suko. Nek pengajian kok koyo iki, ini baru luar biasa ini. Nah, itu. Ya apa enggak? Gerakan sosial saya kira yang tampak sebagai gerakan sosial itu gerakan sosial yang hanya mencari peluang untuk dapat bantuan. Ya apa enggak? Sehingga bawa proposal kemana-mana. Ini gerakan sosial, ini ormas, ini apa itu ya. Karena ormas yang ketok sebagai ormas. Nah, kalau ada gerakan sosial oleh orang dianggap bukan gerakan sosial, itu malah top. Itu kelas tinggi. Ini pemahaman tasawuf ini sebetulnya. Oke ya. Apa tadi? Nah ya, maka saya dengan pola pikir revolusioner ini gak perlu ada pertanyaan MUI tadi itu. Ya. Loh kenapa? Nah itu ya. Ini. Ya nanti sudahlah kalau saya nanti bilang MUI itu gak perlu nanti dikira anti MUI. Padahal saya sebetulnya memang anti MUI. Sampai tahu ya MUI itu Majelis Ulama Indonesia. Gitu ya. Yang MUI itu dibiayai oleh negara. Gitu ya. Jadi MUI itu biayanya dari negara. Nah, kalau ada MUI kok tidak mendukung keputusan negara, ya kan? Lah iya, gitu ya. Paham sampean? Paham nggak? Maka nggak usah terlalu memikirkan keputusan MUI, karena keputusan MUI itu yang mesti dipengaruhi oleh keputusan
negara. Karena MUI itu anggarannya dari pemerintah. No, saya pernah membubarkan sidang MUI itu. Pernah saya tak bubarkan. Begini, masa itu ada sidang MUI di satu tempat, gak perlu saya sebutkan. Asia itu ya. Nah itu mau nyusun rencana apa itu? Apa namanya? Kalau setahun itu apa namanya? Ini anggaran dan program. Nah itu gini, Bapak gimana? Program nomor 1? Wah ini pasti disenangi oleh bupati ini. Oke, centang. B, gimana? Wah iya, bupati mesti ngasih anggaran kalau centang. Nah kok ada MUI kayak ini kata saya. Jadi mencari program-program yang kira-kira disetujui oleh bupati, karena kalau disetujui pasti ada anggarannya. Loh kok yang ngono kok dipercaya? Itu ya. Ayo tak bubarkan. Pak, kalau MUI seperti ini pekerjaannya, nggak usah MUI kan? Kayak gitu kan waktu itu. Tapi sekarang sudah enggak, saya sudah ngomong gitu lagi. Itu satu. Nah, tapi khusus tak jawab, terpaksa tak jawab masalah itu. Jadi yang mengeluarkan keputusan seperti itu, gitu ya, MUI yang ikut memperbolehkan dana haji untuk apa? Keperluan infrastruktur. Itu bukan hanya MUI, termasuk lembaga tempat saya dulu mondok, gitu ya, termasuk Ma'had Ali Asem Bagus itu Bondo. Dan karena itu lembaga yang saya dulu di sana, saya hanya berkomentar sedikit kepada lembaga saya itu. Karena tidak bisa komentar lewat internet atau Facebook, harus ketemu, harus diskusi, gitu ya. Saya bilang keputusan tersebut mengabaikan banyak hal, gitu ya. Nah termasuk ini keputusan yang langsung menyatakan itu boleh. Ini begini loh, sampai belajar lah pola pikir dari Cak Nur. Ini loh, MUI itu melihat penggunaan dana haji untuk infrastruktur itu, gitu ya, itu sepotong. Nah kalau sepotongnya tidak bisa, kalau Cak Nun bilang orang sakit kepala, terus yang diobati kepalanya. Padahal orang sakit kepala itu kan faktornya banyak, bisa dari perutnya, bisa dari kakinya, bisa karena sakunya yang nggak ada uangnya. Ya kan begitu ya. Nah hukum Islam sekarang tuh banyak seperti itu. Oh ini boleh, oh ini kok memang uang nganggur kok. Ini masa uang nganggur gak boleh dipergunakan. Nah kalau menurut saya ini, pemerintah itu telah berlaku dolim, gitu ya. Dolimnya di mana? Ini loh. Ini saya punya dasar juga, ya. Ada kiai NU, nah ini biar sampai khawatir saya dikira agak NU. Di Tuban itu namanya di Senuri, ada yang dari Senuri. Kiai Bafadol, ya, Kiai Bafadol itu gurunya Kiai Hasim Muzadi, ya, gurunya Kiai Maimun Zubair, gurunya Kiai Sahal Mahfud. Itu Kiai Bafadol itu Senuri. Kiai Bafadol Senuri itu alim, alama. Dia banyak karangannya meskipun orang Jawa, karangannya pakai bahasa Arab. Termasuk dia mengarang tentang wali 10, bukan wali 9. Al-Auliyaul Asrafi Jawa, wali 10 di tanah Jawa. Nah, beliau itu ya kalau ngaji begini nih, beliau ini Kiai Bafadol biar sampai mantap kepada fatwa beliau gitu, tak ceritakan biografinya. Kalau ngajar santrinya gak pernah di bawah atap, selalu di luar atap. Dan seandainya hujan, ini kiai dan santrinya saja gak kehujanan, meskipun samping kanan kirinya kehujanan. Nah, Kiai Bafadol itu dalam kitabnya berkata, bangsa Indonesia ini belum wajib naik haji. Coba bayangkan, belum wajib, kata beliau.
Maka Kiai Bapak Dolin gak ini haji, meskipun dia seorang yang alim, gurunya Kiai Hasyim Muzadi, gurunya Mbah Maimun, gurunya Ki Sahal. Dan Mbah Maimun termasuk tidak ikut gurunya, karena Mbah Maimun naik haji tiap tahun. Oh iya. Jadi peristiwa antara pemerintah dengan MUI soal dana haji itu bukan peristiwa hukum, bukan peristiwa akhlak, tapi peristiwa ekonomi dan kekuasaan. Jadi itu bukan fatwa, dan itu bukan hukum, itu bisnis dan kekuasaan. Jelas ya? Jadi pertanyaannya menjadi batal. Kan itu. Jelas ya Mas ya? Peristiwanya ngono kok. 2A. Sing jawaban paling gampang itu cara Surabaya gak ilok. Gak ilok. Ono wong nyelengi tukang bakso 30 tahun nyelengi rek. Mari ngono begitu terkumpul nyicil naik haji duwike mergo cek di bank terus digawe disile-sile karo pemerintah. Itu nek cara Jawane gampang gak ilok. Nek wong gak ilok mesti kualat. Gak ilok iku apa? Hukum ta? Hukum ta moral? Moral untuk manusia tapi hukum untuk Allah. Hukum untuk Allah. Kualat kan gitu. Bentuk kualate ojo kon sing nentokno, ya sing nentokno Gusti Allah kan gitu. Jelas ya soal MUI ya. Kira-kira begitu. Jadi tidak bisa dijawab dengan frame pertanyaannya tadi karena itu peristiwanya bukan peristiwa hukum atau akhlak, melainkan peristiwa ekonomi, bisnis dan kepentingan politik. Karena toh dia bukan pemerintah nggak pernah kok taat sama MUI, cuma minta dukungan yang pas, yang cocok dengan kemauan pemerintah. Jadi kan bukan fatwa namanya, gitu ya. Oke. Terus gini teman sekalian, saya terakhir sekali ini. Semua yang dibicarakan tadi itu thariqat, sufi, tasawuf, apa meneh, gerakan sosial, segala macam tadi itu semua bias juga. Kalau pakai terminologi yang sama itu semua bias. Semua itu bias. Kon tak kandhani ya. Gak ono wong urip gak melok thariqat itu gak ono. Urip iku thariqat. Masih kon mek macul ya, iku thariqat. Ya apa sih? Karena hidup itu mau tidak mau berjalan kembali ke ilahi rajiun, dan itu thariqat jenenge. Jadi Anda semua itu salik. Iya enggak? Salik itu orang yang mencari Allah. Anda semua salik. Masih keliru-keliru dalane, masih ketoke apa jenenge, masih ketoke banggel-banggel, tapi wis tangkup mesti akhirnya kon goleki. Nah timbangane kon muter-muter wis diniati ae goleki temen. Nah thariqat kok nganggo ayat-ayat kan nganggo wirid-wirid lho iku juga ndak apa-apa cara. Tapi kon urip temenan tok iku wis thariqat wis. Ya iku thariqat ancene apa meneh. Begitu kamu lembagakan thariqat itu Naqsabandi apa meneh? Qadiriyah, dia menjadi tidak bergetar lagi, betul enggak? Dia menjadi tidak hijrah lagi, dia mandek begitu jadi institusi. Makanya agama itu aslinya tauhidnya itu bukan Islamnya. Begitu Islam jadi jeneng terus jadi institusi dia mandek, dia tidak transformasi lagi, dia tidak getaran yang mengalir lagi, dan dia tidak hijrah lagi. Mudah-mudahan ini jelas. Kamu semua thariqat. Nah saya sudah pernah jelaskan, kan ada 4 jalan di Islam, ada sabil, syari, thariq, sirat. Kan saya sudah terangkan administrasi. Ini administrasi. Kalau jauh terus saya thariqat thariqiyah, saya thariqat sirotiyah. Begitu kamu lembagakan, kamu mandek. Makanya saya tidak pernah mau mandek. Aku tak tahu gelem. Tak hapusi terus kan. Kok pikir aku ngomong politik padahal aku ngomong bal-balan, gitu? Tak hapusi terus kan. Supaya kamu bergerak terus. Kamu tidak akan bisa megang saya. Karena saya tidak di tempat yang kamu sangka. Dan saya bukan seperti yang kamu sangka. Begitu kamu pikir saya kambing, saya lembu. Begitu kamu pikir saya lembu, saya rumput. Begitu kamu pikir saya rumput, saya angin. Arep ngapa gue? Begitu kamu pikir saya angin, aku untut. Melayu kan. Jelas ya Mas ya? Itu namanya transformasi, tidak bisa mandek. Transformasi kok mandek? Hidup itu masih konturu ya tetap melaku nang Gusti Allah. Kan begitu. Jadi semua tadi juga bias. Jadi sufi ndak sufi kan ndak pernah di ma'iyah diomongkan.
hanya untuk pengetahuan mengenai sana-sana, tapi kita sendiri tidak pernah mengatakan ini kelas sufi, pendidikan sufi, ini pendidikan torikot. Loh, nek anjane ya apa sih? Ya anjane torikot, cuman nek kok jeneng torikot dadi mandek gak sida torikot, ngerti ta gak rek? Kon niku cinta karo bojomu lakonono, turonono kaya ana mangan, ya sing mesra, begitu ngomong aku cinta, mandek suwe-suwe kon. Ojo akan cinta-cinta, berasih burung tuku, ngono ta. Jadi ngerti Mas ya? Jadi saya, sekarang Anda bilang saya apa? Misalnya saya seniman. Nah aku gak gelem ya apa? Dari sapa aku seniman? Wong aku rohaniawan kok. Ya ta? Ya. Tapi begitu kon ngomong rohaniawan jari sapa? Aku intelektual kok. Kon ngomong aku cendekiawan jari sapa? Wong aku manajer kok. Aku memanage dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang seharusnya cuma 1-2 tahun bisa menjadi 20 tahun, 25 tahun. Acara yang semua orang hanya bisa 2 jam, kita bisa 8 jam lah bisa. Jadi saya ini seorang manajer, jadi ojo ngarani aku cendekiawan. Tapi ojo keliru yoan. Ojo keliru. Nek aku ngomong jari siapa aku seniman, jari siapa aku penyair, aku intelektual. Terus kon ojo ngarani aku duduk seniman, aku iki seniman. Kon ojo kapusan terus kon karo aku. Itu jelas sama saya. Itu namanya bergerak, itu namanya getaran, itu namanya aliran. Aku menjeti Pak Suko. Terus kau ngarani, oh cak nun tukang pijet. Ngene ya? Aku lho, gak aku mek pijeti kok. Wes. Terus kau nganggep aku gak iso mijeti. Loh, aku iki pinter mijeti. Cuma nek kau ngarani aku tukang pijet salah. Tapi nek kau ngarani aku tukang pijet ya salah. Oh aku mijeti kok. Ojo leren uripmu iku. Terus bergerak. Jadi kenapa Anda sampai tahan 7 jam, 6 jam, 8 jam? Karena Anda bergerak menuju sesuatu yang Anda waspada. Waspada itu gak mek soal lelek tok rek. Aku waspada. Sapa roh engko nek pas amin terakhir arek sing kono iku lho sing dikabulno iku liyane gak diperhatikno karo bojo amin sama meniren kon sing tak kabulno sing pojok kono tok. Kate lha apa kon? Jadi bagaimana engkau bisa berpisah satu sama lain? Karena mungkin salah satu dari Anda itu yang akan membuat doa kalian kabul dan kalian semua beruntung di depan Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Lah ngono sih rek. Itu sebabnya kita bersatu. Itu sebabnya saya tidak pernah membenci orang. Aku dikhianati kaya apa, dipateni kaya apa. Aku didik aku gak duwe kebencian nang wong iku. Mangkel ya didik. Ya tapi mangkel untuk kita taklukkan dan paling sedina rong dina. Gitu kan. Kon latihan nyunyuken rokok tanganmu. Loro niku pas nyuk iku tok. Tapi nek kon iku kok tahan tek. Kok liwati, wis gak loro mari. Lho, nek gak percaya meneh. Latihan kok tutu amal latihan ngerokok. Lho temenan rek. Anda khalifah. Aku zaman cilik ngene-ngene ya. Tangan ambune lek badhek. Ini. Aku njajal Mas, aku guru SD aku. Ini tak jajal. Kan ngene iki digawe ngempok ya rek. Ngene-ngene terus kena koncone lak ngono. Aku kepingin aku dimpoki tapi ambu wangi. Ngono aku. Terus tak jajal dhewe set ambu. Set tak kongkon ojo ambu. Ambune berkurang. Terus akhirnya wangi Mas. Gitu loh, wangi. Aku biyen kacamataan saiki gak tak kongkon. Cok macam-macam kon. Kesuwen maca handphone ngene. Gak aku saiki kan. Font terkecil tak waca dengan tenang mau saene ketok. Gak masalah. Kamu khalifah. Kamu tangan panjang Allah. Kamu duta besarnya Allah Subhanahu wa taala untuk hidupmu sendiri dan untuk alam semesta. Kamu harus yakin itu dan bertransformasilah terus-menerus dan jangan gelisah untuk sesuatu hal yang sekarang terjadi karena akan ada nanti, akan ada besok. Yang Anda persiapkan sederhana Mas. Wis to, Al-Fatihah ono anakmu, masih gurung ono. Tak wis ah. Misalnya gurung meteng ya di Al-Fatihah. Kon gawe Al-Fatihah gawe sapa jare Jibril? Damel anakku lho, gurung ono ngono kok lho. Lah nggih anu lah nyelengi. Oleh tak gak? Nek iso Al-Fatihah gawe putumu. Aku bendina Al-Fatihah sabrangi mbuh tahu Al-Fatihah aku tak tapi bendina tak Al-Fatihah. Bendina tak Al-Fatihah.
Dari anaknya Sabrang sing cilik sing Mbak Yune bojone Sabrang sapa Mbak Via kabeh tak Al-Fatihah bendino ben salat insyaallah. Itu loh Mas. Karena spekulatif kata Pak Nur Somad, relatif. Kon gak ero random iki, gak ero butir udara yang mana yang akan membawa hidayahnya Allah kepada Anda. Kan kamu gak tahu. Kenapa kamu gak optimis saja terhadap segala sesuatu? Wes ta, melaku terus. Itu jenenge thariqat. Begitu kon meneng kok jenengno dadi gak thariqat. Ngono ya. Jadi Anda semua adalah salikin. Anda semua adalah orang-orang yang mencari Allah dan Anda terlibat dalam hidupnya Allah dan Allah terlibat di dalam hidup Anda. Ngono ya, Rek ya. Oke. Yang kira-kira poin-poin yang sifatnya teknis berarti kita punya PR yang baik sehingga kita punya kemesraan pada BBW yang akan datang. Mudah-mudahan saya juga bisa datang ya Pak Musamil. Jadi saiki kita akhiri. Aku mau pesen karo anak saya yang istri lain agama tadi itu. Kalau Anda memang ngene Rek, nek ngomong normal, Rek bojo padha agama ngelu ta. Kok beda agama pisan ojo gawe perkara apa ngono nek normal ngono Mas ya. Tapi iku lak normal, awakmu lak gak normal. Awakmu lu anjen aku kate berjuang dan aku siap berjuang seumur hidup. Ngono Rek, aku siap. Begitu aku kesel, begitu aku mangkel, begitu aku ngeluh ya apa iki, aku eling, aku memang berjuang kok. Hidup ini berjuang. Saya merubah diri saya terus menerus. Ngono Dek. Kon eling ngono arek di Glok Dek. Juanda aku metu kate BBW ngene iki metu bandara sesut ditekani gedeg-gedeg. Cak. Iki aku gak kenal. Moro-moro langsung. Nek karo aku kan wong-wong wis gak ono lawange wis. Gak ono temboke langsung cak. Bojoku selingkuh. Ya apa iki? Lha aku iki lak masalah gede kudune lak konsultasi nang psikolog. Tanang kiai terus ditemoni setengah-setengah jam lak ngono ngene lho rek urip iku lho. Aku gak ikut njawab karo mlaku lho. Kudu tak jawab iki. Aku nage. Lha niki napa nih karep sampean kok? Kok kula disuguhi bojo selingkuh pas mlaku katene nang kendaraan. Saku milih wong bijaksana ta wong lanang. Bijaksana ta lanang. Dia mungkin gak paham. Aku kudu mlebu kendaraan. Wes, tapi kan jangan dipikir orang harus paham pada saat itu juga. Mungkin semenit kemudian, mungkin 5 menit kemudian pas tengah-tengah mangan dia terus tiba-tiba paham lah iso. Menene deh, aku isu-isu balik nang airport itu deh. Ngono deh. Jelas ya keputusannya ya. Hanya 3 kata loh. Bijaksana lanang. Terus cak lanang. Gak kurang arek wedok. Ngono deh terusan. Ngono rek ya. Ojo terus kon merangsang bojomu cek selingkuh terus kon takon aku. Ki ngono rek ya bismillahirrahmanirrahim tak dongakno pokoke ngene lho. Terakhir sekali Brang. Setiap kali saya mendengar anak-anak ini bertanya di Bojonegoro, di Malang, di Klaten, di Ndiaye, iku aku uripku double dadi nyawaku dadi tambah situ meneh. Aku wis gak semelang karo Indonesia. Terserah gejolaknya sampai 7 tahun segala macam itu kan soal teknisnya Tuhan di dalam mengatur. Tapi aku wis seru nek ono awakmu iki untuk Indonesia, nek awakmu sing mimpin Indonesia, wis mesti luwih apik Indonesia. Wis mesti luwih apik. Wong arek nom-nom duwe pikiran sing kaya ngono. Menteri lho gak duwe pikiran kaya kon. Kon nakokno barang-barang hal-hal sing luar biasa mendasar dalam kehidupan. Semua yang tanya tadi mendasar dalam kehidupan. Dan sekarang sopo sing mendasar? Sopo lian sing mendasar, sing mengakar? Hanya anak-anak maknya alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman tasawuf. Teringat dengan ungkapan Kiai Sepuh, jiret weteng nyengkal moto. Ungkapan demikian seakan katuk
pas dan sesuai dengan apa yang selama ini berlangsung di Ma'iyah, di mana pada nilai Ma'iyah tidak ada yang diperhitungkan dan dibela dengan ngoyo terkait dengan uang, katakanlah. Meskipun begitu, bukan berarti tidak penting, tetapi pandangan semacam itu telah selesai dan sudah presisi dalam memandang terkait dengan kedunian atau urusan duniawi. Jirat tetang bisa digambarkan dengan puasa yang enggan, menahan, dan kemudian Ma'iyah menjabarkan dengan mengajak kita mengada untuk mencari apa yang kita butuhkan dan bertumbuh menjadi manusia yang bermanfaat. Urusan perut atau ibarat urusan mencari makan dengan proses bekerja adalah sebuah laku perjalanan di mana kita telah diberi anugerah nikmat sehat, maka tidak mungkin untuk bermalas-malasan menyia-nyiakan waktu. Maka dengan keberlangsungan bekerja sebisa mungkin, terkait nanti bakal dapat uang, mendapat jabatan atau apapun itu adalah perhitungan sebuah akibat ketika kita sudah bekerja. Berbeda dengan kita yang dituju adalah uang dan tujuan materi lainnya. Ningkal moto atau mata di Ma'iyah telah diajarkan melekan dari hiruk pikuk kedunian. Secara jasadiah di Ma'iyah telah berlangsung berpuluh-puluh kali perjumpaan forum Ma'iyah melekan sampai jam 3 pagi sambung subuh. Untuk mengasah agar mata ini menjadi waskito, terbiasa serta mempunyai sidik paningal, mempunyai pandangan yang tajam dan jernih soal kehidupan. Dalam tidur, melatih matanya yang merem, badannya terbaring, tetapi pikiran dan hatinya selalu stay on. Mata memang terpejam, tetapi pikiran tak boleh diam. Ia terus bekerja di alamnya ya. Hal ini dilakukan misalnya ketika ingin menuliskan sesuatu. Sebelum tidur, mengangan-angankan ide atau pikiran apapun yang akan dikehendaki. Nanti ketika tidur secara tidak sadar akan menemukan ide yang dikehendaki, seperti wahyu menjadi paragraf. Sehingga nantinya ketika bangun tidur tinggal diketik kembali. Sekedar kemampuan ingatan, inilah yang harus jeli dan teliti untuk mengingat. Sebagaimana pola berpikir dalam Ma'iyah, ketahuitan nyawiji untuk selalu memperhatikan pekerjaannya dengan memperjodohkan, mempertaruhkan, mempertemukan, mensilaturahmikan, menikahkan berbagai hal yang dianggap jauh berbeda, kemudian disatukan bahwa setiap hal memiliki hikmah dan keilmuan. Dalam arti menyatukan, mengintegrasikan, dan memadukan seluruh ajaran dari agama dimaksudkan dan dimaknai sebagai proses melengkapi dan memadukan segenap potensi diri, sehingga terjadi kesatuan di mana diri dapat melihat diri sendiri sebagaimana apa adanya. Mulat salira atau bercermin bermuhasabah diri. Kemudian berpikir dengan berbekal jiwa, pola berpikir dan sikap mental tawakal, sebagaimana tawakal dimaknai bahwa kita memasrahkan, menyandarkan, serta mewakilkan semua urusan kita kepada Gusti Allah, yang nantinya urusan kita pun akan diberesi dan dihandle olehnya. Harapan dan cita-cita kita juga akan disampaikan olehnya. Caranya yaitu hidup pasrah dan tawakal dengan menerima semua keadaan yang ada di dunia. Sikap tersebut nantinya adalah cerminan dari kemampuan nalar manusia dan juga kemampuan tertinggi dari segala aspek kehidupan.
Bermaiyah adalah bagian dari laku suluk tasawuf, tetapi memaknai tasawuf di sini bukanlah yang sering dipahami seperti yang menyendiri di gua, menepi di hutan, atau sudah tidak butuh urusan keduniawan, tetapi tasawuf yang menurut Mbah Soleh Darat adalah dunia ini penting untuk dijadikan satu ladang yang nanti kita akan memanennya di akhirat. Jadi akan ada proses kebermanfaatan ilmu yang harus kita praktekkan setelah kita melakukan proses pendidikan untuk perbaikan tatanan dunia, tatanan alam semesta untuk dijadikan tempat ibadah. Itu adalah dua hal yang tak bisa lepas, saling terkait, duniawi dan ukhrawi. Jadi harus seimbang, bukan malah diri kita ini sering terbedaya, yang kita yakini jalan menuju akhirat ternyata hanya bersifat berduniawian. Seharusnya dunia diakhiratkan, malah akhirat diduniakan. Melalui maiyah, kita diajak dilatih untuk mengembara menyelami maiyatullah, kebersamaan serta setiap hikmah dan kematangan yang lahir dari iktikat kita. Gusti Allah seakan-akan sedang secara terang-terangan mengungkapkan rasa bahagianya dengan landasan katresnan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Jika masih banyak yang menganggap tasawuf sebagai sesuatu yang asing, kami sangat dapat memahami tersebut. Tentu saja karena itulah kesan pertama kami sendiri ketika mendengar tasawuf pertama kali. Terlebih kami tidak pernah menyangka bahwa tasawuf akan menjadi program studi yang menurut kami kala itu ada banyak sekali jurusannya lebih seksi untuk menunjang karir masa depan. Namun bagaimana jika tasawuf adalah sesuatu yang sangat akrab dengan manusia? Bahkan konon manusia hampa tanpa tasawuf dalam hatinya. Tampaknya karena modernisasi tidak menepati janjinya untuk menghadirkan kebahagiaan dan memberi makna bagi kehidupan. Modernisasi memang tidak harus selalu dipandang dengan pandangan sinisme. Selain menimbulkan berbagai polemik, nyatanya modernisasi juga menjadi harapan baru bagi dimensi keilmuan dan dalam lingkup spiritual. Gagasan mengenai tarekat virtual adalah contohnya, dan merupakan suatu terobosan bertarekat dari Syekh Kambah di zaman modern. Tarekat virtual timbul dari kajian dan pengamatan panjang mengenai Islam maupun tarekat itu sendiri. Contohnya, mengapa umat Islam tidak mampu mengubah suatu tatanan peradaban selama berabad-abad lamanya, sementara Nabi Muhammad mampu melakukannya dalam waktu 25 tahun. Bukan hal baru lagi jika menjadikan Muhammad kan Nabi sebagai alasannya. Memang harus diakui tidak banyak ilmuwan yang menganggap bahwa tarekat tidak boleh, tidak dijalankan. Karena bagi sebagian kalangan cukup kuat anggapan bahwa tarekat harus melalui rangkaian formal pembaitan yang cukup menakutkan bagi orang yang ingin bergabung ke dalamnya. Banyak dari penempuh perjalanan spiritual merasa segan disebabkan konsep psikologis yang sistematis, sehingga timbul pertengkaran dalam pikiran seseorang terkait konsep tasawuf yang esensial. Bertasawuf adalah berislam itu sendiri, sehingga seringkali topik yang diangkat bukanlah yang terlalu spesifik tentang tasawuf pada umumnya. Misalnya makna mendirikan sholat berarti menjadikan sholat sebagai diri. Ketika ajaran tasawuf yakni muraqabah,
tazkiyatun nafsi, dan memaknai segala sesuatu sebagai interaksi dengan Allah, praktis dapat dijalankan mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Ketiga ajaran ini menurutnya dapat menjamin keikhlasan seseorang, tidak hanya dalam ibadah formal keagamaan, melainkan menjadikan setiap perbuatan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam harus dikembalikan kepada kemurnian dan kesejatian ajaran Nabi Muhammad SAW, agar supaya tasawuf bukanlah sekedar kajian panjang yang dipisahkan dari ajaran Islam. Tasawuf justru menghadirkan nilai dan rasa pada setiap ibadah, memaknai setiap ibadah yang dijalankan sangat memungkinkan tasawuf untuk menjadi gaya hidup seseorang. Gaya hidup yang murni dan tidak berusaha mendekatkan diri kepada kepentingan temporer. Dalam berguru dapat dilakukan secara virtual dengan mursyid yang mungkin tidak sezaman, asalkan seseorang mengidolakan guru tersebut. Sederhananya, ini diibaratkan seseorang yang mengidolakan artis atau tokoh. Seseorang akan cenderung mengikuti sang idola baik dari segi penampilan, perilaku, maupun gaya bicara. Idola dapat dijadikan gerbang berguru dan meneladani seseorang. Tasawuf adalah kajian yang bersifat individual. Bertasawuf adalah berislam itu sendiri. Maka dari itu, Islam harus dikembalikan kepada kemurnian dan kesejatian ajaran Nabi Muhammad SAW, agar supaya tasawuf bukanlah sekadar kajian panjang yang dipisahkan dari ajaran Islam. Justru tasawuf adalah menghadirkan nilai dan rasa pada setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.